Masih ingatkah Anda gerak-gerik seperti itu? Itu adalah gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka ketika di acara debat Capres-Cawapres Pemilu Presiden 2024 ketika hendak menjawab pertanyaan atau mereaksi debat dengan Pak Profesor Mahfud MD. Gibran dengan belagak angkuh sombong mencari-cari Pak Mahfud di mana jawabannya. Tetapi sekarang saya melakukan hal yang sama kepada Gibran. Gibran di mana dari semua persoalan bangsa yang ada sekarang? Saya tidak mendengar Gibran bicara sepatah kata pun terkait apa yang sedang terjadi dengan negara kita. Saya tidak mendengar Gibran sedang melakukan sesuatu terhadap bangsa dan negara kita selama menjabat sebagai seorang wakil presiden. Yang menonjol selama ini hanyalah Gibran tidak bicara ketika menghadiri sebuah acara resmi. Hanya pukul gong, gedong, selesai. Bahkan ketika bicara pun ternyata salah. Karena apa? Ya tidak menguasai. Bahkan ketika bicara tidak salah, ternyata membaca dari sebuah tablet. Itulah Gibran Rakabuming Raka. Sekarang persoalan bangsa kita tidak mudah. Banyak persoalan yang sedang mendera negara kita yang tidak mudah kita hadapi. Ancamannya adalah ancaman berat, yaitu resesi atau krisis ekonomi. Saya tidak melihat Gibran melakukan sesuatu atau memberikan respon, mereaksi atas apa yang terjadi sekarang di negara kita. Saya bahkan mencari-cari Gibran, ternyata hanya sibuk turun bagi-bagi skincare, bagi-bagi susu, bagi-bagi es, apalagi. Itu bukan pekerjaan wakil presiden. Wakil presiden mestinya bisa memberikan sebuah statement, memberikan masukan kepada pemerintah juga dalam posisinya sebagai wakil presiden. Saya tidak menemukan sebuah statement dari Gibran yang menunjukkan bahwa dia sedang paham apa yang terjadi terhadap negara kita. Saya mencari-cari di media apa statement Gibran. Apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia sumbangkan pemikirannya kepada negara. Saya tidak menemukan itu sama sekali. Maka saya mencari-cari Gibran. Di manakah Gibran saat ini? Itulah yang saya pikirkan. Padahal kita membutuhkan sebuah organisasi pemerintahan yang kuat. Jadi sebetulnya Gibran harus menerima ketika dirinya dianggap tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang wakil presiden. Memang fakta dan kenyataannya begitu. Gibran tidak perlu tersinggung ketika kritik terhadap dirinya menyatakan dia tidak mampu, tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kapabilitas. Tidak usah tersinggung karena memangnya begitu adanya. Hanya karena Pak Jokowi masih menjadi presiden waktu itu dan kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi, hanya itu modal Gibran untuk menjadi duduk sebagai calon wakil presiden. Pengaruh Bapak Jokowi yang bapaknya Gibran menjadikan itu semua terjadi. Kalau soal kualitas pribadi Gibran, mungkin bahkan jadi wali kota pun tidak akan terpilih. Tapi inilah realitas sesungguhnya bagi kita. Saya mau mengajak kita sebagai anak bangsa untuk berpikir ke depan ini. Ini Indonesia, sebuah negara yang sangat luas. Kita ini luasnya hampir menyamai Eropa. Kita adalah pemain besar di dunia ini. Kita memiliki tambang-tambang sumber daya alam yang luar biasa. Nikel kita nomor 1 di dunia. Batu bara kita nomor 3 kalau tidak salah. Emas kita nomor 6. Kita punya segalanya. Masalahnya adalah pondasi yang telah disusun Ibu Megawati Soekarno Putri dan dibangun oleh Pak SBY itu dirusak oleh Jokowi. Jokowi terlalu berambisi, berhalusinasi membangun negara dengan memperalat kekuatan orang, kekuatan asing, bukan kekuatan bangsa kita. Bu Megawati telah meletakkan landasan pembangunan bangsa. Demokrasi, politik, hukum, Bu Megawati buat semuanya tertata. SBY membangun ekonomi perlahan dengan kekuatan yang kita miliki. Meskipun tetap berhutang tetapi tidak besar. Karena mengandalkan kekuatan yang dimiliki. Nah sekarang Jokowi ketika 10 tahun memerintah, dia ingin sesuatu yang besar tetapi mengandalkan kekuatan asing. Itulah halusinasi yang merusak bangsa. HP dulu. Ambil dulu, ambil dulu. Boleh, boleh, boleh. Kami tunggu. Pak dosen ada bicara begini, kami tunggu. Ini kalau Pak dosen udah ngomong kita harus dengarkan dulu, jangan ngomong dulu. Lanjut. Jadi
Kuliah S1-nya banyak Om Gaek. S1-nya ada di penerbangan, ada juga di apalagi satu. Ini mau hukum lagi nih. Luar biasa emang Om Frit ini. Tepuk tangan sekali lagi. Ada pasal pidana itu yang kita harus lihat. Makanya hati-hati berbicara. Ini baru salah satu KUHP saja. Seandainya Jokowi pakai pasal ITE, kita Ada juga ya. Kamera ke kanan. Tulisannya tidak lihat tuh. Itu bagus itu. Kalau pasal ITE Kameranya kelewatan. Balik dikit. Sedikit ke kiri sedikit. Oh, Enggak ke kanan. Nah, itu papan cerdas baru kelihatan tuh. Mantap. Boleh. Lanjut. Jokowi bisa menggunakan pasal ITE untuk menjerat orang-orang yang berbicara fitnah. Ada pasalnya juga ya. Berlapis ya berarti. Informasi di media sosial, Bang. 6 tahun Berlapis ya. berarti. Nah, kalau penyebaran informasi ini 2 pasal kena saja sudah penjara 4 tahun, ada yang bisa double-double dan denda. Nah, pasal berlapis ya. Pak dosen, sebentar Pak dosen, aku host, aku mau ganti HP, aku turun dulu nanti masuk lagi. Siap Bang Kuy. Ih, dasar ini. Jadi salah ketika kita bilang ijazah Jokowi palsu. Kemarin saya berdebat dengan beberapa orang di tempat Bang Gaes, Bang Kemas, saya bilang begini, apakah Anda bisa membuktikan bahwa Jokowi punya ijazah palsu? Itu menurut ini, jangan pakai menurut, saya pakai dari kamu. Ternyata dia tidak bisa membantah. Dan yang berikut lagi, ini dari sisi hukum mereka sudah kena pasal fitnah. Anda bisa cari, saya tidak mau terlalu buka semua terkait dengan pasal pidana, tetapi teman-teman bisa cari, terserah. Pasal fitnah, pasal pencemaran nama baik, semua pakai sudah. Pasal penyebaran hoax, itu namanya hoax. Bang, coba itu sekelas Bapak Amin Rais, Roy Suryo, masa nggak tahu aturan-aturan kayak begitu? Nah, ini yang saya juga kasihan mereka. Kalau saya Jokowi, saya penjarakan aja Roy Suryo. Selesai. Yang berikut, banyak kemarin kan saya lihat junior saya, mereka mahasiswa usir mereka yang ke sana mahasiswa usir. Ingat baik-baik. Tadi bunda perempuan Indonesia apa tuh? Mengatakan Suara bahwa perempuan, kawan lama itu sama-sama staf ahli itu dulu. Lanjut. Umur namanya. Kenapa sih Jokowi tidak membuktikan? Jokowi kalau membuktikan di ruang publik berarti Jokowi bodoh. Untuk apa dikasih tahu di ruang publik? Saya juga kalau Anda tanya ngapain saya kasih orang-orang? Kalau mau membuktikan Bang Kerol betul. Pernyataan Bang Kerol betul. Di pengadilan. Secara hukum, Institusi resmi baru mau dia. secara hukum, Menyatakan apabila ada orang yang merasa dirugikan, gugat. Gugat di mana? Pengadilan. Masa kalah dengan anak-anak S1? S1 yang dimana ketika merasa bahwa undang-undang TNI kurang bagus, 7 orang dari mahasiswa UI gugat di pengadilan ataukah gugat di MA atau MK. Kenapa mereka tidak gugat Jokowi itu ke kawan-kawan di media sosial? Ini kan membuktikan pengecutnya mereka. Yang berikut, ada lagi yang saya agak bingung ketika mereka membuat sebuah narasi-narasi yang aneh-aneh. Terus mereka mengatakan begini, ini UGM berani keluarkan lembaga UGM begini-begini. Saya mau bilang, emangnya lembaga UGM itu bodoh? Sembarang-sembarang melayani orang. Itu nomor 1 ternama di Indonesia. Nomor 1. Yang kedua, terus mereka mengatakan, kenapa profesor tidak bisa membuktikan? Seandainya kalau profesor membuktikan, kamu menjadi apa? Kalau seandainya terbukti, maka kalian semua bisa dipenjarakan. Artinya ada laporan balik. Mau dilaporkan balik? Tidak benar. Harusnya kita tuh, ya sudah saya menduga dan merasa. Jadi dalam hukum itu bicara tentang asas kerugian. Kalau teman-teman merasa dirugikan, lapor di pengadilan. Dan ketika tidak terbukti Jokowi merasa dirugikan, Jokowi lapor balik. Lapor balik, ya terserah. Karena kalian sudah dinyatakan dan pengadilan memutuskan bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah tahun sekian di amar putusan, maka teman-teman Jokowi bisa lapor balik. Berapa banyak orang yang kena penjara? Karena pasal apa? Fitnah. Kembali lagi ke pasal fitnah dan tuduhan, masuk kepada pasal ITE pencemaran nama baik mungkin begitu ya? Nah, bisa masuk.
Hati-hati. Penyebar kebencian. Sekarang mereka menuntut bahwa ayo alumni UGM berbicara. Kami alumni UGM duduk diam-diam saja tuh, tidak ada bergerak, diam-diam aja. Ya, ngapain kita bersuara, layani orang-orang? Kenapa? Yang protes itu adalah barisan sakit hati. Betul. Maaf ya, Abang. Itu kawan-kawan, kemarin kita sama-sama dukung Anies. Egy Sujana dukung Anies. Dan karena saya tahu bahwa KPU sudah memutuskan, saya dulu memilih untuk mendukung Prabowo Subianto. Karena mereka serang Jokowi waktu itu jadi presiden tidak mempan, maka mereka hantam Jokowi dengan cara hantam Gibran. Ini tujuan mereka hantam Gibran. Ya. Tujuan mereka ini mengganggu Jokowi, Prabowo Subianto. Mereka sengaja ini lagi setting chaos. Kalau chaos ekonomi kita hancur, maka mereka bisa gulingkan Prabowo Subianto dengan cara yang gampang. Kasus 98. Maka itu satu lagi Abang, banyak yang mengatakan mengatakan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Sekarang saya tanya teman-teman, kita mau buktikan. Pernahkah Jokowi mengatakan bahwa dia alumni UGM? Pernahkah? Sampai hari ini saya sendiri tidak mendengar Jokowi mengatakan bahwa dia alumni UGM. Terus kita mau buktikan bahwa Jokowi alumni UGM dari mana? Sampai hari ini saya belum dengar pernyataan Jokowi. Yang kedua, banyak lagi yang protes. Misalkan terbukti pengadilan memutuskan bahwa ijazah Jokowi palsu, ijazah S1 palsu, maka nanti tanda tangannya bagaimana? Jadi presiden ke luar negeri itu gimana? Apakah bisa dibatalkan? Saya tanya, kemarin Jokowi tanda tangan surat perjanjian, surat apapun itu pakai gelar atau tidak? Gelar itu bilang ada insinyur, ada ST dan sebagainya. Kalau yang gelarnya cuma pakai Jokowi kosong, otomatis dia tidak pakai gelar S1 dong. Kalian menuntut bagaimana? Cerdas Ini nih. namanya administrasi negara, administrasi hukum tata negara, hukum administrasi negara. Kami punya buku, sebentar, saya ambil buku. Ambil, pokoknya ambil. Itulah yang kubilang tadi. Jokowi kan nggak pernah pakai IR gitu kan. Makanya dia tuh mendaftar presiden ini secara administrasi pakai SMA atau apa. Jangan Makanya- pakai SMA. Terus mereka Ya, trek sarjana ini palsu kayak mana ini kalau Pak Jokowi Ini pakai SMA gimana? kita gunakan ini namanya hukum administrasi negara ya. Ketika orang bilang itu masuk dalam hukum administrasi negara, hukum tata negara. Ada 2 buku nih. Silakan Anda bisa beli baca. Jadi saya keliru ketika dan kaget melihat teman-teman saya berandai ataukah kenapa si Jokowi begitu baik ya, tenang, tidak membalas jahat dengan jahat. Dia begitu tenang. Seandainya tadi malam saya duduk dalam Bambesari kita cerita. Di Singapura tidak boleh melawan pemerintah. Singapura sama dengan Cina ya. Siapapun yang mau langsung penjara. Titik. Menurut informasi yang beredar dan saya tahu bahwa di Singapura itu agak ketat. Jokowi, dan saya bilang, Bang, berarti negara kita negara yang paling bebas ya. Bebas dimaki-maki, bebas buat apa saja. Singapura tuh rokok saja tidak boleh sembarangan tempat. Ya, Berarti betul. disiplin sekali. Dan apalagi memarahin pemerintah yang berlebihan. Makanya kita jarang dengar tuh demo-demo presiden. Makanya saya belum pernah dengar selama ini. Kalau ada yang mendengar, silakan bantah saya. Nah, terakhir dari saya adalah silakan Anda mau berasumsi, silakan Anda mau menduga, silakan Anda mau menuding. Asalkan dihukum bicara 2 alat bukti. Anda mau lapor ke pengadilan, Anda punya alat bukti tidak? Bukti itu saksi. Siapa yang berani jadi saksi? Saksi mengatakan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Anda punya bukti. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, maka Anda fitnah. Maka Betul. Dua Luar alat bukti biasa yang ini. di pengadilan orang-orang. Tolong lampirkan bukti. Misalkan Anda melampirkan ijazah yang beredar, nanti orang tanya, ijazah itu dapat dari mana? Seandainya Bang, saya yang pengacara Jokowi, saya akan tanya, tolong hadirkan Ketua DPD PDIP, DPD PDIP, PDIP mana nih? PDIP Solo, Jakarta, DPP Megawati.
Nah, ini yang terakhir dari sisi politik. Mereka menyalahkan UGM, menyalahkan KPU. Bang, saya tanya orang-orang itu, kamu di partai itu pengurus apa? Oh, saya ranting. Ranting kok gaya banget, saya bilang begitu. Saya pengurus partai, mantan sekjen Ormas, saya bilang begini, Bang. Ketika kita mendaftarkan caleg ataukah bupati, wali kota, sudah tentu yang pertama kali diseleksi administrasi adalah partai. Kenapa tidak demo PDIP? Saya salahkan PDIP. Makanya menurut saya menduga bahwa PDIP kurang teliti. Yang pertama, ketika Jokowi daftar jadi calon wali kota Solo, otomatis lewat partai dong.